Kalau Anda tidak setuju dengan pendapat saya, silakan kita berdialog di sini. Mau enggak? Para ketua MUI, mufti, ya, tokoh agama, silakan datang. Kita buka dialog terbuka semuanya. Akan saya buktikan semuanya, gitu kata. Akan saya buktikan semuanya, gitu. Baik sahabat sekalian dimanapun kita berada, senang sekali jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen. Ini adalah YouTuber pemula teman-teman, jangan lupa support dan dukung channel ini. Biarlah kita pakai untuk memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang, semua umat manusia. Membantah serta meluruskan setiap pengajaran-pengajaran sesat. Ya, di sini adalah sebuah video viral, yaitu saya ingin mengupload ulang, yaitu pernyataan-pernyataan seorang kiai besar, seorang Kiai Buya Syakur, seorang ulama yang penuh pro dan kontra teman-teman dalam pengajarannya. Di mana dalam video ini ia mengatakan bahwa masih banyak yang kurang dari hadis itu dan perlu ditafsirkan ulang. Ya. Setelah saya mempelajari, ternyata ini adalah kutipan dari pernyataan seorang mantan presiden, yaitu Muammar Gaddafi yang pernah mengkritik hadis saudara-saudara. Dia mengatakan bahwa hadis itu masih kurang, masih perlu diterjemahkan ataupun ditafsirkan ulang. Tetapi ia tidak menutup diri. Jika ada yang tidak terima, silakan. Ayo kita berdiskusi dan kita buka-buka aja. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak kita untuk kita simak dulu apa yang dikatakan oleh Buya Syakur di dalam video berikut ini. Jangan di skip supaya teman-teman tidak salah paham. Dijamin kebenarannya oleh Allah dalam awal surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an. Artinya sudah dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi petunjuk untuk mereka yang beriman. Yang saya tanyakan ini masalah hadis. Buya pada waktu malam Jumat yang lalu mengatakan bahwa hadis ditulis oleh sahabat yaitu 150 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Jadi saya berpikir Buya, ini hadis ditulis setelah Nabi meninggal dunia 150 tahun yang lalu setelah Nabi meninggal dunia. Ini seperti apa? Karena hadis ini kan harus mencapai sanad, kemudian rawinya harus jelas. Tapi tidak diperhatikan matan hadisnya. Oleh karena itu Buya mengatakan juga hadis semuanya 600.000 hadis, tapi disisir oleh Bukhari, Imam Bukhari diketemukan 14.000. Ini berarti 586.000 itu hadis palsu. Saya berpikir sekarang banyak para ulama dan para dai yang mengedepankan hadis dulu. Mestinya Al-Quran dulu. Kalau itu pendapat saya, ini hadis kan sabda Rasulullah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Artinya Rasulullah tidak akan bersabda kalau di Al-Qur'annya itu tidak ada. Nah, sementara banyak hadis-hadis yang Al-Qur'annya tidak ada tapi hadisnya ada. Seperti itu Buya. Oleh karena itu mohon penjelasan Buya, ini hadis ini apakah masih punten? Maaf, apakah masih relevan untuk dijadikan dasar hukum? Toh kita kembali aja ke Al-Qur'an yang sudah dijamin kebenarannya oleh Allah. Maaf, saya bukan ingkar hadis, tapi dalam pikiran saya ini kelihatannya ini gara-gara hadis ini banyak bertentangan umat Islam. Seperti itu Buya. Sekarang sudah banyak berkembang kelompok-kelompok umat Islam yang seperti tadi itu meragukan hadis yang disebutnya golongan ingkar sunnah. Jadi tidak mengakui hadis. Jadi hanya Al-Quran saja. Sudah ada pertama kali yang tidak menerima hadis itu Presiden Gaddafi. Presiden Libya itu tidak terima hadis. Sehingga menjadi geger dunia Islam
Tapi konsekuen. Kalau Anda tidak setuju dengan pendapat saya, silakan kita berdialog di sini, di Tripoli, di Libya. Mangga, para ketua MUI, mufti, ya, tokoh agama, silakan datang. Kita buka dialog terbuka semuanya. Akan saya buktikan semuanya, gitu kata-kata beliau. Tiketnya saya kasih, pulang pergi. Hotelnya saya sediakan. Saya kasih makan yang enak-enak, saya hormati. Silakan datang ke sini. Yuk kita bicara tentang sunnah Rasulullah ini. Ya artinya sampai sekarang banyak. Sekalipun waktu itu Qaddafi masih sendirian ya. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang mengingkari sunnah. Nah, pendapat saya secara subjektif tentunya ingin mengatakan apabila hadis itu kita tolak sebagai sumber hukum, sumber peradaban kita, hanya Al-Quran saja, hadis sudah dipakai, peradaban kita ambruk. Jujur aja, peradaban kita yang kita bangun ini ambruk, sudah semuanya. Karena semua kajian fikih, tasawuf, segala macam semua hadis masuk ini. Kalau itu dia ditolak, ya ambruk semuanya, ya kita bakar semua, kita vitamin semuanya. Itu menjadi persoalan. Ya, jadi artinya bagi saya bukan menolak hadis secara keseluruhan ditolaknya semua. Ya kalau ada hadis-hadis yang tidak rasional bukan ditolak, tapi dilakukan reinterpretasi, ditafsirkan ulang supaya sesuai dengan tuntutan zaman ini. Supaya relevansi Islam ini sampai hari ini tetap relevan. Jadi kita tafsirkan ulang begitu. Seperti yang sudah saya coba untuk masalah potong tangan itu. Asyariku wasyadaqatu faqta'u itu mah kita tafsir ulang. Kota itu tidak mesti dipotong tangannya. Artinya dihindari ya supaya pencuri itu tidak berulang-ulang melakukan kejahatannya. Ya, cukup di penjara, nggak usah dipotong tangannya. Kan semacam itu. Jadi artinya dalam pikiran kita sekarang kan berbeda. Mengerikan sekali. Dan itu kan hukuman-hukuman fisik semacam itu yang ada. Nah artinya bahwa banyak hadis-hadis yang sesungguhnya dalam kutip bukan ditolak, coba diinterpretasikan ulang. Jadi artinya bahwa tidak bisa dihindari. Seperti hadis yang Sahih Bukhari itu, di dalam Bukhari-nya ada barang siapa yang bunuh cecak malam Sabtu, itu nanti dapat pahala yang besar, bisa masuk surga. Masuk akal enggak? Ya iya kan gitu. Jadi artinya ya banyak sekali hadisnya. Yang minggu kemarin juga saya ceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Wa idza laqitum ahadahum fit tariqi fadarruhu ila adyaqihi. Yang artinya apabila kamu jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Jangan, assalamualaikum enggak boleh kata Nabi. Wa idza laqitu ahadahum fit tariq, bila kamu ketemu salah seorang di antara mereka Yahudi Nasrani di jalan, fatarruh ila ajaqi, dipepetin aja sekalian. Bayangkan sampai kejebur di got comberan. Anda tega melihat Nabi Anda seperti itu? Iya kan? Nah itu kita tidak menolak, coba kita tafsirkan. Ya artinya bahwa ya sudahlah itu mungkin Nabi mengatakan itu pada zaman terjadi konfrontasi, perseteruan. Ya saya juga tidak menyalahkan para ulama dulu yang mengharamkan dasi, mengharamkan sekolah SMP, mengharamkan sekolah SMA, ya mengharapkan pakai celana.
Karena waktu itu sedang berkonfrontasi dalam perjuangan mengusir Belanda dari negeri ini. Jadi sifatnya hanya kondisional. Jadi jangan dianggap sebagai universal, kapan saja begitu. Mungkin penafsiran semacam itu. Itu maksud saya. Tetapi yang dimaksudkan tadi, kenapa tidak Al-Quran dulu? Ya memang dalam kodifikasi hukum Islam, sumber hukum Islam itu disepakati para ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu 4 sumber hukum dalam Islam itu. Jadi pertama Al-Quran, kalau nggak ada ya hadis. Terima kasih saudara-saudaraku telah menonton video ini, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin hari semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.